Hari ini akan sedikit beda karena aku akan meng-compare dua smartphone di kelas yang sama, tapi yang satunya lokal dan yang satunya ini brand yang terkenal banget dengan spesifikasi yang tinggi tapi harganya ini terjangkau. Ya, ini dia Advan G9 versus Redmi 9A. Seperti apa reviewnya dan mending mana? Yuk langsung aja, mari review, mari kita review. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa buat kamu yang baru aja ketemu sama Sally Chan. Hai, kenalin nama aku Sally Chan. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. Dan di depan aku ini udah ada dua smartphone nih. Yang satunya Advan G9 dan yang satunya ini Redmi 9A. Dua-duanya ini ada di kelas yang sama ya, di kelas low end. Kalau dari segi desain, dua smartphone ini beda banget guys. Mungkin kalian ngira si Advan G9 ini finishingnya itu matte ya, padahal enggak, ini tuh glossy. Cuma kalau kita lihat dari jauh ini emang kelihatannya kayak matte gitu, tapi kalau kita deketin ya ini dia glossy dan mengkilap. Sedangkan si Redmi 9A ini dia punya finishing yang matte dan nggak ada desain sama sekali alias polos. Tapi kalau si Advan G9 ini dia punya desain ya kayak sunrise gitu. Dan overall aku lebih suka si Redmi 9A ya, karena ya ini matte dan lebih rapi, terus lebih simple aja daripada si Advan G9 yang punya finishing glossy dengan finishing yang gampang nempel sidik jari kayak gini. Tapi emang bagian belakang dari Advan G9 ini lumayan unik karena dia dibuat seolah-olah matte padahal ini glossy. Dan kalau buat beratnya dua-duanya ini kayak hampir sama gitu ya, kalau kita pegang tuh hampir nggak ada bedanya. Padahal si Advan G9 ini punya kapasitas baterai yang lebih besar daripada si Redmi 9A, yaitu di 5200 mAh, sedangkan si Redmi 9 ini punya kapasitas baterai 5000 mAh. Paling bedanya cuma di ketebalan HP-nya karena si Advan G9 ini sedikit lebih tebal daripada si Redmi 9A. Kebagian menurut aku lumayan penting ya di sebuah smartphone, yaitu bagian layarnya. Walaupun si Advan G9 ini lebih mahal daripada si Redmi 9A, ini tuh beda banget guys. Jadi kalau di Advan G9 ini menurut aku ya dia lebih kayak burem, kurang tajam dan kayak ada vignette-nya gitu di bagian ujung-ujung layar. Sedangkan si Redmi 9A ini bening banget nih, kalian bisa lihat ya perbandingannya. Padahal dua-duanya ini sama-sama pakai resolusi HD+, cuman si Advan G9 ini dia lebih gede ya di 6,6 inch, sedangkan si Redmi 9A ini lebih kecil di 6,53 inch. Alasan lainnya kenapa aku lebih suka layar dari si Redmi 9A adalah dari segi UI-nya, karena walaupun dia ini HP low end, dia tetap dikasih UI yang paling baru dari Xiaomi, yaitu MIUI 12 berbasis Android 10. Sedangkan si Advan G9 ini sama-sama berbasis Android 10 juga, cuman untuk UI-nya aku kurang suka karena dia terkesan kayak zaman old gitu guys. Tapi overall untuk scroll ini sama-sama responsif, walaupun emang si layarnya Redmi ini lebih cerah, tajam dan jernih juga dibanding sama si Advan G9. Tapi di bagian layarnya dua-duanya ini sama-sama pakai desain drop dot display yang sama-sama nyimpen kamera selfie beresolusi 5 megapiksel, walaupun ini hasilnya beda banget guys. Di bagian kiri ini adalah hasil foto selfie dari si Advan G9, sedangkan di bagian kanan ini hasil foto selfie dari Redmi 9A. Ingat guys, ini sama-sama 5 megapiksel, tapi untuk hasilnya si Advan ini lebih burem dan gak tajam dibanding sama si Redmi 9A. Hai guys, jadi ini adalah rekaman video dari kedua handphonenya. Tuh, ini yang sebelah tangan kiri ini tuh Redmi 9A dan yang kanan ini Advan G9. Gimana guys menurut kalian untuk hasil perekaman videonya? Aduh. Jadi seperti ini guys untuk hasilnya. Lumayan loh untuk si Advan-nya ya ternyata tuh. Tapi dia kayak agak ngeblur gitu loh guys. Nah kalau si Redmi 9A ini tuh lebih nature, karena emang ini aku tuh lagi mendung waktu aku record ini, itu lagi mendung. Aku ngos-ngosan banget guys. Jadi seperti ini guys untuk hasilnya. Oh ini backlight. Seperti ini untuk hasilnya tuh. Nah, yang beda lagi dari dua smartphone ini ada di bagian kamera belakangnya. Kalau si Redmi 9A ini cuma punya satu lensa kamera belakang di 13 megapiksel, sedangkan si Advan G9 kelihatannya tuh lebih trendy aja di 4 lensa kamera belakang
dengan resolusi kamera utama yang sama nih sama Redmi 9A, yaitu 13 megapiksel. Jadi kalau dilihat dari segi modernisasi gitu ya, si Advan G9 ini lebih kelihatan trendy aja di 4 lensa kamera yang disusun mengotak, sedangkan si Redmi 9A ini cuman punya satu lensa kamera belakang yang disusunnya ini vertikal kayak gini. Tapi kalau dari segi resolusinya, ini sama-sama 13 megapiksel, tapi lagi-lagi dan lagi si Advan G9 ini hasilnya jauh kayak lebih burem dan kurang natural gitu, sedangkan si Redmi 9A ini emang lebih natural dan lebih tajam, padahal sama-sama 13 megapiksel. Nah, kalau yang ini itu rekaman kamera belakangnya. Jadi di tangan sebelah kiri ini tuh Advan G9, terus di tangan sebelah kananku ini Redmi 9A. Gimana guys, menurut kalian? Ini dari aku ambil sampel aja udah kelihatan ya kalau si Advan G9 ini burem banget layarnya. Untuk hasilnya yang burem ya. Tapi kalau untuk Redmi 9A ini so far so good. Aku lihat dari layar handphonenya ya. Can you see the difference? Ini sama-sama 13 megapiksel guys, tapi hasilnya tuh beda. Tuh, hasilnya beda banget. Kalau 3 lensa yang lainnya ini kayaknya cuma pelengkap aja, karena ini tuh lensanya lensa VGA semua guys. Kalau buat HP sejutaan sih emang gak usah ngarep kamera yang gimana-gimana gitu ya. Cuman menurut aku dari segi kamera belakangnya ini lebih bagus si Redmi 9A lagi-lagi. Selain dari bagian kamera, di bagian jeroannya pun dua smartphone ini beda banget guys. Tapi dua-duanya ini sama-sama mengklaim mereka ini adalah HP gaming di kelas low end. Kalau Advan masih setia sama chipset Unisoc yang entah kenapa nggak mereka upgrade minimal ke MediaTek gitu kan. Jadi sama halnya juga di Advan G9 ini masih ditanemin chipset Unisoc yang serinya adalah Unisoc SC9863A 28 nanometer, sedangkan si Redmi 9A ini dia pakai MediaTek Helio G25 12 nanometer. Dari segi RAM memang lebih gede si Advan G9 daripada si Redmi 9A, cuman kalau untuk gaming ini aku lebih suka si Redmi 9A guys. Nggak tahu kenapa, mungkin karena si Advan ini kalahnya di chipset. Ini aku tes buat main PUBG semua di settingan yang sama, dan yang paling kerasa emang dari segi layarnya sih, karena seperti yang aku jelasin tadi, layar dari Advan G9 ini kurang tajam. Tapi buat multitasking dua-duanya ini sama-sama oke, dan buat pindah-pindah bar ya dua-duanya udah lumayan lah ya. Tapi jangan mikir kalau si Advan G9 ini nggak punya kelebihan ya dibandingkan si Redmi 9A, karena selain baterainya yang lebih gede di 5200 mAh, dia ini udah pakai port USB Type-C, sedangkan si Redmi 9A ini masih pakai micro USB. Kesimpulannya, kalau emang kalian lagi cari smartphone di harga sejutaan yang lumayan oke, menurut aku si Redmi 9A ini di harga start 1,3 jutaan. Kalau si Advan G9 ini di harga 1,5 jutaan dengan spesifikasi yang udah aku sebutin tadi, dan dengan perbandingan yang lumayan jauh sama si Redmi 9A, menurut aku kurang recommended ya. Harapannya sih si Advan G9 ini bisa berpaling lah ya dari Unisoc ke MediaTek gitu untuk chipsetnya, biar lebih maksimal lagi untuk HP-nya. Tapi ya semua selera masing-masing. Gimana menurut kalian guys? Kalian bisa komen di bawah, mending yang mana, si Redmi 9A atau si Advan G9. Tapi aku tetap ngingetin aja ya, kalau kalian harus mencintai produk-produk Indonesia. Jadi segitu dulu guys video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like and also subscribe buat yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.